Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 13 yang beranggotakan saya Nugraha Setiawan dengan NIM 431-247 dan dua anggotanya yaitu ada Elan Zudit Arenta dengan NIM 431-296 dan Umi Barokah 431-200-103-52 akan mempresentasikan tentang tentang materi teori antrian. Saat pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Umi Barokah. Pengertian teori antrian. Teori antrian adalah suatu cabang dalam ilmu matematika dan rekayasa industri yang berkaitan dengan analisis dan pemodelan sistem antrian atau antrian yang terjadi dalam suatu proses. Teori ini mempelajari bagaimana objek atau entitas seperti pelanggan dalam layanan, pelanggan atau paket data dalam jaringan komputer mengantri atau menunggu untuk mendapatkan layanan. Dalam teori antrian tersebut terdapat konsep dasar teori antrian. Yang pertama itu ada antrian, yang kedua sumber antrian, yang ketiga layanan, yang keempat itu proses kedatangan, yang kelima itu proses layanan, dan yang keenam adalah model antrian. Next. Komponen teori antrian. Teori antrian melibatkan beberapa komponen utama yang membentuk dasar untuk memahami dan menganalisis sistem antrian. Berikut adalah komponen-komponen dalam teori antrian. Yang pertama yaitu ada kedatangan, yang kedua antrian, yang ketiga server, yang keempat sistem layanan, yang kelima proses layanan, yang keenam antrian tanpa batas, yang ketujuh antrian dengan batas, kedelapan itu strategi antrian, kesembilan yaitu waktu tunggu, yang ke-10 adalah kapasitas sistem, yang ke-11 adalah efisiensi sistem. Selanjutnya itu adalah model dasar teori antrian. Model dasar teori antrian melibatkan beberapa elemen kunci yang membentuk dasar untuk menganalisis dan menggambarkan karakteristik sistem antrian. Berikut adalah elemen-elemen dasar dari model teori antrian. Yang pertama itu proses kedatangan, itu untuk menentukan cara entitas masuk ke dalam sistem antrian. Yang kedua, proses layanan merupakan proses atau waktu yang dibutuhkan oleh server untuk melayani suatu entitas dalam antrian. Yang ketiga, antrian, tempat di mana entitas menunggu untuk dilayani oleh server. Yang keempat, server, itu komponen yang memberikan layanan atau memproses entitas dalam antrian. Selanjutnya, strategi antrian, yaitu aturan atau kebijakan yang menentukan bagaimana entitas diberi pelayanan dalam antrian. Yang selanjutnya, jumlah sumber daya, untuk menunjukkan berapa banyak server yang tersedia untuk memberikan layanan. Selanjutnya itu kapasitas antrian, yaitu jumlah maksimum entitas yang dapat berada dalam antrian pada satu waktu. Selanjutnya, kapasitas sistem. Itu jumlah maksimum entitas yang dapat ditangani oleh sistem antrian pada satu waktu. Selanjutnya, model antrian, representasi matematis dari sistem antrian. Next. Selanjutnya itu keputusan manajerial dengan teori antrian. Keputusan manajerial dengan menggunakan teori antrian terkait dengan strategi untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem antrian dalam suatu organisasi atau manajer harus buat keputusan tentang jumlah aspek kunci seperti jumlah server yang diperlukan, kapasitas antrian, strategi antrian, dan pengelolaan waktu tunggu pelanggan. Misalnya, manajer dapat mempertimbangkan apakah menambah jumlah kasir di gerai retail untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan atau apakah perlu memperluas kapasitas antrian dalam sistem layanan pelanggan. Keputusan ini harus sejalan dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan menggunakan teori antrian, manajer dapat mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis data dan pemahaman mendalam tentang karakteristik antrian dalam lingkungan operasional.
Next. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya, Ellen. Baik, hasil implementasi teori antrian. Hasil implementasi teori antrian dalam sebuah organisasi mencakup peningkatan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Dengan merancang sistem antrian yang lebih efisien, organisasi mampu mengurangi waktu dengan pelanggan, mengoptimalkan kapasitas sistem, dan meminimalkan biaya operasional. Penerapan strategi antrian dapat menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan secara positif mempengaruhi reputasi merek. Peningkatan produktivitas karyawan juga mungkin terjadi karena sistem antrian yang dikelola dengan baik memungkinkan fokus yang lebih baik pada tugas-tugas inti. Hasil-hasil ini secara keseluruhan menciptakan lingkungan operasional yang lebih efektif dan kompetitif, membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka sambil meningkatkan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Next. Kesimpulan. Teori antrian memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengambilan keputusan manajerial, terutama dalam situasi di mana sumber daya terbatas harus diatur secara efisien. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep antrian, manajer dapat mengoptimalkan aliran pekerjaan dan mengurangi waktu tunggu, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu pelayanan, jumlah saluran, dan tingkat kedatangan, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan terukur dalam merancang sistem atau proses bisnis. Dengan demikian, teori antrian memberikan landasan yang kuat bagi manajer untuk meningkatkan kinerja operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya. Next. Studi kasus. Optimalisasi layanan pelanggan menggunakan teori antrian dalam pengambilan keputusan manajerial. Perusahaan XYZ, sebuah perusahaan retail besar, menghadapi tantangan dalam mengelola antrian pelanggan di pusat layanannya. Antrian yang panjang dan waktu tunggu yang meningkat telah mempengaruhi keputusan pelanggan dan kinerja umum perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan ingin menerapkan teori antrian untuk mengoptimalkan proses layanan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Next. Studi kasus. Optimalisasi layanan pelanggan menggunakan teori antrian dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, tujuan. Mengurangi waktu tunggu pelanggan di antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada juga optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mengurangi biaya operasional. Kemudian di sini ada analisis awal. Yang pertama, rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani setiap hari. Kedua, waktu pelayanan rata-rata untuk setiap pelanggan. Yang ketiga, distribusi waktu antar kedatangan pelanggan. Dan yang terakhir, jumlah staf yang tersedia untuk melayani pelanggan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nugraha Setiawan. Ya, terima kasih untuk Ellen. Slide selanjutnya ada studi kasus, yaitu masih sama temanya, yaitu mengoptimalisasi layanan pelanggan menggunakan teori antrian dan pengambilan keputusan manajerial. Di sini ada dua, yaitu ada implementasi teori antrian. Yang pertama adalah kedua. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik antrian. Ada 3 jenis. Yang pertama, mengukur tingkat kedatangan pelanggan. Yang kedua, menentukan distribusi waktu pelayanan. Yang ketiga, menganalisis kapasitas pelayanan. Lalu ada perhitungan ukuran antrian. Yang pertama ada menghitung panjang rata-rata antrian. Dan yang kedua, menghitung waktu rata-rata pelanggan dalam antrian. Yang ketiga ada penentuan sistem antrian yang tepat, yaitu dengan menentukan jenis sistem antrian yang sesuai. Misalnya sistem satu antrian, satu layanan, atau sistem antrian ganda. Yang keempat ada optimalisasi kapasitas pelayanan.
Yang pertama ada menentukan jumlah optimal staf berdasarkan analisis beban kerja. Yang kedua menjadwalkan staf sesuai dengan pola kedatangan pelanggan. Yang kelima ada penggunaan teknologi. Contohnya yaitu untuk memberikan informasi real time kepada pelanggan dengan sistem antrian elektronik. Yang keduanya ada implementasi alat atau aplikasi yang membantu dalam manajemen antrian dalam pengukuran kinerja. Yang keenam ada pemantauan dan evaluasi. Yang pertama ada melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas perubahan yang diimplementasikan. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja sistem antrian. Manfaat yang diharapkan, yang pertama untuk menurunkan waktu tunggu pelanggan, yang kedua untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga untuk mengoptimalisasi penggunaan sumber daya dengan mengurangi biaya operasional, dan yang keempat, studi kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana teori antrian dapat diterapkan dalam konteks pengambilan keputusan manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan pelanggan dalam suatu organisasi. Baik, terima kasih. Demikian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.